Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Pemirsa, sampai di video ini, kalau pemirsa sudah melihat video-video sebelumnya, saya yakin pemirsa juga sudah mendapatkan apa itu yang kita sebut-sebut, kita ucapkan berkali-kali di dalam membaca surat Al-Qadar, yaitu Lailatul Qadar. Tetapi pemirsa, Lailatul Qadar bukan hanya ada di bulan Ramadan, tetapi seperti yang disebut para kaum yang kasyaf, itu Lailatul Qadar bisa ditemui siang hari, sore hari, pagi hari, kapan saja lah, intinya dalam 24 jam itu kalau yang bisa ketemu. Dulu saya terkesima melihat dan mendengar orang berkata seperti itu, karena itu selalu diucapkan menurut pemikiran saya orang-orang yang kasyaf. Ternyata setelah saya sendiri bisa kasyaf, ngono tok pemirsa tiba tapi bisa ngomong ngono tok itu kalau pemirsa nggak nonton dari video pertama sampai hari ini, video yang kami tampilkan di channel Nur Petunjuk Kecerdasan, dan pemirsa tidak men-subscribe, tidak mengkomen, tidak me-like dan men-share, tidak akan kasyaf. Karena apa? Ya salah satunya harapan Ki Jolo-Jolo dengan nonton kan subscribe, like, comment, and share. Kalau 4 rukun syarat itu tidak pemirsa penuhi, jangan harap pemirsa bisa kasyaf. Tapi pemirsa itu bercanda. Tapi serius loh pemirsa. Ibarat orang makan tidak akan merasa kenyang kalau makannya dalam mimpi. Tetapi kalau pemirsa makan dalam keadaan sadar dan ada bentuknya yang dimakan, mesti akan ada terasa di dalam perut. Kalau yang dimakan nasi pasti kenyang, tapi tidak enak kalau nasi tok. Harus ada ikannya dan harus diakhiri dengan minum, baru sempurna. Sempurna makannya dan minumnya, tapi belum nikmat. Karena apa? Tidak 4 sehat 5 sempurna, apalagi 7 jos. Itu pemirsa. Karena sesuatu yang diakhiri dengan angka 7 mesti sampai kemana? Ke tujuan. Itulah sebab asal muasal angka 7 untuk bahasa Indonesia. Kalau bahasa di luar Indonesia, saya tidak tahu pemirsa, saya tidak bahas itu. Ini video, cermati, tapi harus disambungkan dengan 3 video sebelumnya, 30 video sebelumnya, 100 video sebelumnya, baru pemirsa bisa kasar. Monggo coba-coba. Terima kasih. Ini terusan dari yang tadi. Setelah ini nanti akan mengetahui tentang masa keempat, yaitu masa Shoghi. Ya, nanti akan mengetahui masa Shoghi itu masa frekuensi antara alam frekuensi, karena ada jarak, ada tangkapan itu nanti ya. Makanya kembali lagi yang sebelumnya tadi, bahwa 40 hari itu sel kita berganti selama 4 bulan, ganti organ sesungguhnya panjenengan. Makanya organnya panjenengan mulai dulu lahir sampai sekarang itu sudah berganti berkali-kali. Yang awalnya jenengan berkumis, saat berkumis itu kan berganti, atau bahkan bisa tambah. Yang awalnya rambutnya hanya hitam, sekarang tambah ada putihnya. Itu sadari ya, karena pergantiannya ternyata per 4 bulan, seperti saat panjenengan dijanin itu, sesungguhnya penyuapannya 4 bulan 10 hari, itu penyempurnaan. Makanya untuk itu kita sekarang membahas tentang halalan thayyiban yang kaitannya dengan nanti alam itu. Itu sesungguhnya keselarasan dengan semua unsur dalam tubuh. Halalan thayyiban itu dulu dan sekarang tidak sama.
Kalau dulu jenengan daro pokoknya kamu masukkan masa pertumbuhan akan baik. Karena memang masa pertumbuhan masih bagus-bagusnya seluruh sistem saraf, masih bagus-bagusnya seluruh fisik kamu. Tapi sekarang kok kamu makan jeroan, kamu banyaki dan setiap hari, ya besoknya kamu dimplang gitu aja. Karena tidak mungkin itu akan terjadi keselarasan dalam tubuhmu. Itu karena toyiban itu sesungguhnya seiring dengan waktu dan usia. Terus ini kita membahas faktor terpenting di arsi, di roksunmu, di kepalamu, di singgasanamu. Itu adalah sesungguhnya yang paling penting H2O atau air. Nah itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan Quran dan surat. Berarti kita sekarang membahas tentang Quran surat Hud ayatnya 17. Hud itu surat ke berapa? Ke 11. Surat Hud itu berapa? Hud. Surat 11. Surat 11 ya. Ya, surat 11 ayatnya 17, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana ala bayinatin min rabbihi wa yasluhu sahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa. Afaman kana ala bayinatin min rabbihi wa yasluhu sahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi minal ahzabi fan naru mau'iduhu fala taku fi miryatin minhu innahul haqqu min rabbika walakinna aksaron nasi la yu'minun. Artinya, maka apakah orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata dari Tuhannya dan diikuti oleh saksi dari Tuhannya, dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat, mereka beriman kepadanya. Barang siapa mengingkarinya di antara kelompok orang-orang tersebut, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu, janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Afaman kana ala bayyinatin mir rabbika. Sesungguhnya bayinah itu bukti, Mas ya. Makanya saya sering syahrul Ramadan allati unzila fil Qur'an hudalin nasi wa bayyinati. Bayinah, bayan itu sama. Dari kata-kata bayinah, bukti. Makanya setiap surat dan ayat itu pasti ada buktinya di dalam dirimu, di alam semesta.
maupun ke dalam jiwamu. Itu selalu ada pembuktiannya, Mas. Itulah sesungguhnya bahwa ayat itu tidak menipu, ya. Terus arsun, nah ini nanti mungkin di bawahnya ya, nggak apa-apa. Arsun ternyata nanti di bawahnya, arsi itu di bawahnya nanti dianu dengan air ya. Nah ini menegaskan bahwa sesungguhnya di surat Hud yang 17 ini itu sesungguhnya ada bayinah, ada bukti yang luar biasa. Selain bukti itu tadi dibacaannya, coba yang suratnya dibaca lagi Mas, yang di suratnya ya. Ya, nah itu Apa ada bayinah Robbihi dari Tuhannya wayat selu. Nah, makanya saya kemarin yang berkaitan dengan ba'at itu kaitannya dengan yatslu ya. Kalau arsala kaitannya dengan yaqra'u pembacaannya, karena arsala itu merupakan lafadznya itu yang dibawakan kitab itu. Yatslu itu sesungguhnya selain menjadi saksi, yatslu itu membacakan karakter jiwanya itu Mas, bukan membacakan ayatnya, karena ayat kan tertulis dengan mushaf Mas. Maksudnya nah, di sini ketemu lagi dengan wayat selu ya apa enggak? Nah, ke situ Mas. Makanya kalau ada bayinah itu berkaitan dengan pembuktiannya, karena Quran surat bisa kamu buktikan di dalam dirimu, dalam jiwamu, dalam rohmu, dalam fisikmu. Setelah itu harus ada yang membaca karakter yang berkaitan dengan kejiwaan, berkaitan dengan fisik, dan berkaitan dengan roh itu, sehingga nggak kebulak-balik pemahamanmu tentang tiga unsur yang ada di dalam dirimu. Berarti kan perlu pembuktian, tapi juga perlu ada yang membacakan itu sebagai saksi. Itu fungsinya kisah kenabian dan kerasulan itu dengan adanya dirimu itu loh Mas. Karena saksi itu kan butuh bukti. Nah, tapi juga harus ada yang menyaksikan dan dipersaksikan, dan ada yang membuktikan dari semuanya itu. Itu loh Mas sebetulnya kaitannya dari surat Hud ini. Terus sampai mana tadi? Yatslu syahidun. Makanya yatslu berkaitan dengan syahidun. Makanya kemarin saya ngomong syahidun baini wa bainahum musyahadakum. Itu bisa narik ke sana Mas, ini saya terangkan itu. Nah, terus sebaliknya kelompok yang mengingkari dan meragukan Al-Quran akan mendapat ancaman, dan hal ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah kebenaran dari Tuhan meskipun kebanyakan manusia tidak mengimaninya. Artinya manusia itu mengimani, percaya, tapi belum tentu bisa membuktikan kepercayaannya itu. Kaitannya dengan itu loh. Artinya percaya ya percaya, tapi kamu buktikan apa enggak? Lah, di sini menekankan sedikit sekali yang membuktikan, tapi banyak yang mempercayai. Akhirnya orang percaya dengan apa yang dilafadzkan, tapi begitu diketengahkan firmannya, banyak yang menolak. Itulah maksudnya Mas. Contohnya Musa zamannya Ya, bisa ke sana. Perbandingan orang beriman dan kafir, ayat ini membandingkan antara orang mukmin. Mukmin berarti sudah melakukan pembuktian dengan ritual itu, yang berpegang pada bukti nyata. Mukmin kaitannya dengan bukti nyata apa enggak? ya. Nah, gitu loh Mas maknanya. Saksinya siapa? Kenabian dan kerasulan. Makanya si Ahmad sehingga menjadi Muhammad itu karena dia membuktikan adanya nubuah dan risalah, sehingga itu diangkat menjadi Muhammad. Itulah dari kata-kata Ahmad, dari nama Ahmad, karena menerima kewahyuan menjadi Muhammad, seperti orang Adan menjadi Muadzin.
Itu loh Mas. Dan kitab sebelumnya kitabnya Musa. Bagi mereka yang mengingkari Al-Quran, maka tempatnya diancam dengan, terutama di antara kelompok-kelompok Quraisy yang menolak kebenaran. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah kebenaran mutlak dari Tuhan dan manusia tidak boleh ragu terhadapnya. Makanya alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi, raibah itu loh. Raibah itu keraguan. Meskipun Al-Quran adalah kebenaran, kebanyakan manusia tidak beriman karena berbagai alasan seperti kesombongan, taklid buta, dan menutup hati dari petunjuk. Sesungguhnya arahnya ke situ Mas. Oke. Sekarang surat Al-Anbiya Mas, ayat 30. Ya, 30. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ard kanata ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Sekarang kemarin jenengan takon, pernah saya ketengahkan, arsunmu roksunmu itu sesungguhnya arsi itu di atas air tempatnya. Itu karena kandungan otak yang tertinggi terbesar adalah hebatnya di situ loh Mas. Ternyata di Al-Quran ada ndak? Enggak. Iki apa omonganku? Berarti sing mbok percaya kan kudunya Al-Quran, Ya. bukan omongan saya. Betul. Tapi saya kemarin sudah mengetengahkan di depan bahwa sesungguhnya arsi itu tempatnya adalah di atas air. Makanya nanti sangat begitu penting dan esensinya substansi air itu di dalam dirimu. Sesungguhnya nanti arahnya ke sana Mas. Ini belum saya jelaskan secara terperinci ya. Nah, nanti jenengan dari sini mengetahui bahwa sesungguhnya dulu bersatu padu apa enggak? Ya. Saya kemarin kan ngomong awalnya di podcast yang pertama itu loh Mas. Ya. Bahwa bumi dan langit itu bersatu padu, terus sama Allah dipisahkan, sehingga kamu nanti ngerti adanya ledakan Big Bang. Kalau ngomong ilmu asteroid, astrologi, ilmu meteoroid, karena terjadi ledakan itu Mas. Ya. Sehingga panjenengan harus memahami bahwa sesungguhnya nanti roksunmu itu, singgasanamu itu di atas air. Ya. Itulah ya. Makanya sebagai faktor terpenting sebagai unsur kehidupan itu ya air itu. Air. Makanya kalau tercurah air dari langit, maka seluruh kehidupanmu akan subur. Makanya semakin banyak ide yang ada di dalam dirimu, itu kehidupanmu akan semakin menjadi ali impron. Itu sesungguhnya karena segala aktivitasmu sumbernya sesungguhnya dari singgasanamu itu, dari lauhil mahfudmu itu.
Kalau kamu melakukan setiap gerakan tindakanmu tidak bersumber dari situ, namanya kakimu selalu kena jolo, kejegur, ora iso dadi al-ma'arid. Kamu melewati jembatan Shiratal Mustaqim akhirnya kecemplung. Kamu melakukan sholat tidak malah benar dengan perilakumu, tapi justru melakukan sholat kamu masih aneh-aneh dalam sikap hidupmu. Karena mengapa melakukan sholat tidak bisa naik tangga 10? Makanya akhirnya fawailul lil musholin, mengko nyemplunge neng neraka bel jenenge. Sholat Makanya cemplung. fawailul lil musholin, orang yang lalai tentang sholatnya, nerakanya adalah neraka bel, itu loh Mas, Well, bukan well. jahanam. Nek jahanam kok kaitannya karo nggak usah bahas itu aja lah. Nanti tak bahas sendiri neraka-neraka itu Mas enek. Kita bahas sendiri itu nanti ya. Ini masih neraka well. Nah, ya sini belum neraka sebetulnya. Cuma saya mengaitkan surat ayat ini tadi Mas, sesungguhnya ke sana. Itu Mas, sehingga panjenengan perso ternyata dari surat Al-Anbiya ini mengetahui bahwa sesungguhnya unsur terpenting untuk hidup adalah H2O. Itu loh, bentuk molekularnya hidrogennya 2, O-nya 1, berarti yang bersayap hidrogennya. Clear di sini? Nah, nek pengen ini bisa kamu gunakan, O-nya sendirikan, hidrogennya sendirikan, nanti menemukan sesuatu pasti. Iku loh Mas asli ini. Makanya hati-hati. Udara, hidrogen 1. Makanya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu satu padu, kemudian kami pisahkan keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa kamu tidak beriman? Ini nanti kaitannya dengan rosulmu, otakmu itu, neuronmu itu sesungguhnya itu nanti di atas air. Maka ayat ini menjelaskan penciptaan alam semesta, yaitu langit dan bumi yang dulunya adalah satu kesatuan yang padu, lalu dipisahkan oleh Allah. Selain ayat itu, ini juga menegaskan bahwa segala sesuatu yang hidup diciptakan dari air. Pengen bukti jenengan deleo banyu neng toples jarno ae sesuk metu jentik-jentike. Asal kena sinar matahari. Ya, Kalau nggak kena sinar matahari boten sadet. keterkaitan dengan sains, ayat ini sering dikaitkan dengan konsep sains seperti teori Big Bang yang menyatakan bahwa alam semesta berasal dari satu titik singularitas yang kemudian mengembang dan terpisah. Konsep bahwa segala sesuatu yang hidup berasal dari air juga sesuai dengan penemuan ilmiah bahwa air merupakan komponen penting untuk kehidupan di bumi, baik dalam pembentukan sel maupun proses biologis lainnya. Makanya jenengan akhirnya ngerti sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya itu dari kata-kata sel selulosa. Jenengan ku ngerti sol-solan, karena sol-sol itu unsur pembentuk dirimu sendiri. Oke? Nah, Pemirsa, jawab apa ada ini? nur petunjuk kecerdasan. Tadi dikatakan sama Tijolo bahwa sumbu berada di atas air. Saya ketika disampaikan itu saya terbayang teknologi elektronika dulu, sekarang elektromagnetik terbaru. Pemirsa bayangkan TV 20 in saat tahun 80-an. Kotaknya sebesar apa? Ya gede kalau mari lah Mas. Kemudian pemirsa bayangkan tahun 2000
TV yang sama 20 in, kotaknya sebesar apa? Ya lebih kecil. Nah, kemudian tahun Semakin kecil semakin tipis. Artinya bentuknya kan, Ya. fisik kan. ya, Fisiknya dulu kan gebung segini. ya. Nah, sekarang semakin tipis, Ya. tipis. Dan yang terbaru saat ini TV 53 in seharga TV 20 in tahun dulu, besarnya sebesar itu, tipisnya bahkan bisa ditekuk saking tipisnya. Itulah yang namanya teknologi elektronika di atas elektromagnetik. Apa itu? Tadi disebutkan di sini bahwa Rocksun itu berada di atas air. Teknologi terkini dunia elektronika itu semua rangkaian sirkuit itu tidak ada lagi, yang ada ditulis di atas cairan. Makanya bisa setipis itu. Kalau yang paling gampang lihat aja Karce, kalkulator sekarang. Begitu jatuh, rusak, nggak bisa diperbaiki lagi. Karena ditulisnya rangkaian sirkuitnya di atas air. Nah, ternyata orang Eropa atau bahkan orang Jepang yang belajar di Eropa dulunya dasarnya di Jerman itu dia duluan membaca. Ketika mempelajari ternyata Rocksun di atas air, kecerdasan di atas air, otak itu kumpulan air yang sudah tersaring tapi berbentuk. Akhirnya pakai bahasa teknologi Al-Quran itu muqaddasil tua yang berlipat-lipat. Kalau dihamparkan luasnya seluas langit dan bumi, itulah kebesaran Allah tadi. Nah, ketika Ki Jolo-Jolo menyebut Rocksun, ternyata di sini diterangkan bahwa kecerdasan itu berada di atas air. Artinya kitanya asalnya air, mengeras, membatu. Jadi otak kepala ini dibungkus batu, tapi di dalamnya ada cairan. Setelah kita koneksikan mengenal diri, saya sebenarnya sudah malas ngomong udah kalau kayak gini, karena saya nggak mau berbagi sama pemirsa. Cerdasnya buat saya aja. Tapi berhubung ini ngajinya sama Ki Jolo-Jolo, saya dapatnya dari Ki Jolo gratis, maka saya juga akan menggratiskan buat pemirsa. Tapi ada syarat dan rukunnya. Subscribe, like, comment, and share, dan lihat video-video sebelumnya pemirsa. Karena semakin pemirsa, pakai bahasa Ki Jolo-Jolo aja lah saya, senangi aja dulu Al-Quran itu. Ketika diperdengarkan Quran, entah itu suaranya kek, entah itu isi ayatnya kek, itu bulu sebagai sensor pertama kali sebelum kena kulit itu akan menangkap sinyal-sinyal. Dan malam ini terbanyak saya menangkap sinyal-sinyal nih. Dari selama saya podcast, malam ini ada yang ketawa sendiri, ada yang itu sendiri. Karena begitu Ki Jolo-Jolo menyampaikan, vibrasinya, resonansinya sudah sampai. Padahal kalimatnya belum diselesaikan lagi sama Ki Jolo-Jolo, tapi saya sudah nangkep. Waduh. Dan tadi di video sebelum ini, Masya Allah, ilmu santet di Tokno. Cuman saya diam aja, oh ini yang dimaksud kemarin. Ketika logam yang keras dan kuat seperti itu dimasukkan ke biner, dimasukkan bersamaan hembusan udara, maka bisa masuk ke dalam tubuh kita. Masya Allah. Barulah saya paham surat Al-Falaq tadi. Ternyata kuncinya di Lailatul Qadar. Karena di Lailatul Qadar itu 3 nol sekaligus bisa memasukkan ke ruhnya, ke hatinya atau jiwanya, baru bisa masuk ke jasadnya. Jadi masuknya dari ruh dulu, kemudian ke hati, baru ke jasad. Karena kalau sudah sampai di hati, tinggal naruh aja di mana tuh mau. Ditaruh di lutut nggak bisa jalan, ditaruh di perut buncit. Waduh. Cuman saya belum tahu lagi teknologi secara keseluruhan. Saya hanya melihat sepintas saja, oh ini yang disebut Ki Jolo kemarin. Maka saya semakin, nah kan, itu udah bablas udah. Kalau saya ngomong semakin nggak jadi, kita tunggu aja lah endingnya seperti apa. Yang pasti seperti di channel
video sebelumnya maksudnya. Yang penting kita udah tahu alamat. Nomor satu kita tahu alamat dulu. Karena kalau kita sudah tahu alamatnya kita mau kemana, maka kita mesti akan mencari jalan. Setelah kita tahu jalannya, kemudian kita ukur berapanya jaraknya, baru mau dibahas. Ketika bunyi menyatu dipisahkan berarti ada jarak. Berarti kita udah tahu tujuan, udah tahu jalan. Habis itu persiapkan dulu kendaraannya. Kendaraannya juga sudah siap. Habis itu baru kita baca pengetahuan bagaimana agar kendaraan yang kita jalankan di jalan ini selamat, makanya diperlukan pelangi. Nah, itulah Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Azim, di mana untuk menghubungkan positif negatif atau bumi dan langitnya ini dibutuhkan katalis. Nah, katalisnya itu hati. Hati ini digoyang oleh yang namanya jin, karena pada saat penciptaan jin tidak diajak, tapi setelah diciptakan dia ikut-ikutan masuk, sehingga menjadi perpaduan jin dan hawa. Ketika jin dan hawa menyatu di jiwa, tinggal kuat mana. Kalau kuat jinnya ya bisa bablas atau sesat, tapi kalau kuat hawanya, maka ruh tadi akan menyatu dengan hawa tadi, ya insya Allah sampai ke tujuan dengan selamat. Tapi pemirsa, saya masih kurang banyak lagi nih, saya harus belajar sama Ki Jolo, bagaimana Ki Jolo menselaraskan antaranya ruh dan hawa biar tidak masukkan jin. Nah, itu sesungguhnya makanya tadi mau saya luruskan, sebetulnya di situ bukan antara menang dan kalah ya. Artinya begini, saat panjenengan itu sama Allah secara indrawi dikasih berpasangan, maka itu tidak untuk saling menafikan satu dengan yang lainnya, tidak untuk kamu mengatakan bahwa yang kanan lebih utama daripada yang kiri, tidak. Seperti antara hubungan dirimu, suami dan istri. Karena sesuatu yang tidak ada di suami, maka pasti ada yang di istri itu. Sehingga di situ nanti tidak menandingkan atau memusuhkan, tapi kamu menyandingkan dengan keselarasan, keseimbangan itu. Sehingga jin dan hawamu itu bisa selaras menjadi jiwa itu. Sesungguhnya itu tidak ngomong antara benar dan salah, tidak ngomong antara menang dan kalah, tapi bagaimana kamu bisa menyeimbangkan dan menyelaraskan sehingga wolfram itu bisa nyala, tidak terjadi konsleting. Itu kan sesungguhnya kamu hanya menyeimbangkan aja, menyelaraskan. Makanya di apapun bentuknya yang sifatnya elektronika, sifatnya yang mesin, di ketel uap, makanya reaksi nuklir, fisi, reaksi fusi dan reaksi fusi ya, fusi dan fisi. Kalau di fisika kuantumnya EMC kuadrat untuk miliknya Albert Einstein, itu sesungguhnya keseimbangan itu pentingnya di situ. Karena mengapa? Harus kamu menyadari bahwa hukum kekekalan energi itu kan, energi itu sifatnya sesungguhnya nol. Nah, akan terjadi perbedaan potensial sehingga ada aliran di situ. Itu kan kamu harus menyeimbangkan sehingga nanti terjadi keseimbangan yang indah. Sehingga artinya kamu harus membuat ekosistem, tapi jangan ekosistem gitu loh. Sehingga kamu bisa menyelaraskan semua ikatan ion yang ada di dalam dirimu, sehingga terjadi metabolisme yang seimbang. Itulah nanti keselarasan dalam tubuhmu baik, sehingga nanti ngomongmu akan tepat gitu loh ya. Sehingga ke sana. Cuma gini, saya garis bawahi dulu, karena ini nanti kan semua berkaitan dengan sesuatu yang masuk dari mulutmu. Tapi ingat, boosternya adalah sesuatu yang masuk di hidungmu, oksigen itu sendiri. Hati-hati pemirsa, makanya Masya Allah, itu kan keselarasan dalam dirimu. Sehingga di dirimu itu ada 7 lubang.
Tapi jangan lupa seluruh lubang yang ada di dalam dirimu secara fisik itu 10. Yang satu ditutup karena umbilikus. Karena sebelum penyempurnaan kamu makannya tidak menggunakan 9 lubang, tapi 1 lubang aja lewat umbilikus itu. Nanti saya kembali ke sana ini ya, kita ulas dulu lah. Sehingga dengan nanti besok penempatan itu bisa seimbang itu loh. Karena kamu nanti akan menyeimbangkan 3 hal di dalam dirimu itu. Itu pemirsa ya yang perlu digarisbawahi. Makanya hati-hati, jagalah apa yang masuk dari mulutmu berupa minuman maupun makanan, karena itu akan merubah yang sifatnya kebendaan, yang sifatnya analog, akan kamu rubah menjadi sifatnya sesuatu yang sifatnya cerebellum. Makanya dari analog kamu rubah dengan sifat mekanik dengan peristaltik, kamu kunyah itu. Setelah kamu kunyah masuk ke dalam pencernaanmu, dirubah yang sifatnya dari analog menjadi peristaltik, sehingga nanti menjadi sistem kimiawi. Nah, sistem kimiawi itu sesungguhnya perubahan yang sifatnya dari analog menjadi sesuatu yang sifatnya energi. Itulah nanti namanya peresapan. Sehingga nilai gizinya akan kamu alihkan fungsinya nanti. Sampai ke situ loh bahasnya. Ini cuma bahas Al-Quran padahal. Ayo kan semua fungsi yang ada di organ dalam tubuhmu gitu loh, Mas. Dari organ yang sifatnya nampak secara analog ini, kepadatan itu kamu rubah menjadi yang sifatnya nanti kimiawi, Mas. Makanya kemarin tetek bengek kan sudah saya terangkan dari sana. Saya ketengahkan tuh pemirsa. Itu loh sesungguhnya. Lah itu nanti karena ada hawa yang kamu hisap dan kamu hembuskan, maka jin masuk di situ. Sehingga kamu harus menyelaraskan itu. Kalau tidak kamu selaraskan, konslet. Nek konslet terjadi, sayatin penyimpangan. Gak bisa kamu rem penyimpangan itu menjadi pemadatan, menjadi penyakit, atau menjadi kanker, atau menjadi tumor. Kan gitu pemirsa. Lah mau menyembuhkan itu lagi, kamu harus merubah itu lagi dengan sistem pernafasanmu sendiri. Kesana arahnya, kamu nanti pandai mengolah itu. Itu ya, saya harus kembali sana lagi. Ini macem-macem ini sebetulnya. Ngapa nggak kemarin ini kamu bahas kemarin? Itu. Sehingga hati-hati, air itu jangan sampai kamu tidak bisa menjaga. Kalau sampai kamu nanti dehidrasi, akhirnya nefronmu mengkristal, yang ada di ginjalmu itu mati kamu pasti. Itu pemirsa. Makanya sperma itu keluarkan setiap minggu minimal sekali atau 2 kali, biar tidak terjadi penggumpalan. Bahaya nanti, akhirnya prostatmu membesar. Antara sperma dan air kencing keluarnya akan mengalami kesulitan. Wes tak terang nih ngene wes. Aku tuh dokter tapi aku bisa menelaah itu wes. Bisa karena petunjuk kecerdasan. Kalau pemirsa mungkin dulu atau sekarang suka baca Doraemon, Kopingho, Kerasakti, Gokok gitu ya. Paling seneng ini Aro wae. Ya. Ketika Ini agak menggele nih bos. Nah ini kalau sudah ngantuk masing-masing dia. Tapi kalau kita sudah membaca Al-Quran sedikit aja sudah mulai terbuka, bisa memahami kata-kata atau kalimat-kalimat di dalam ayat-ayat itu, vibrasinya luar biasa. Jadi seperti Joro-Joro ngomong ke saya di awal-awal, saya ingat banget nih, masih awal-awal dia bilang kalau Allah itu sesuatu yang energinya tidak terhingga, maka kamu harus mendekatinya juga dengan dirimu yang harus juga tak terhingga.
saya bertanya, bagaimana caranya untuk mendekati yang tak terhingga itu? Ya satu, jangan ada konsep atau pemikiran di kepalamu atau di otakmu. Baca saja, dengarkan saja, ikutin saja, tapi harus satu yang kamu ingat, suka aja dulu. Karena nanti dengan kita suka, itu jalannya lebih mudah. Jangan dikira pemirsa tidak ada rintangan buat mempasrahkan agar bisa hadir itu. Jangan dikira tidak ada tantangannya. Tantangannya kalau ukuran saya sebenarnya teramat berat untuk bisa podcast ini. Apalagi kalau sudah detik-detik kenyang, capek, ya udah dua ini dah. Begitu sudah kenyang, capek, kemudian AC saya nyalakan, lama sudah itu berangkat, itu beratnya. Jadi untuk menjaga pasrah ini, waduh, amat sangat berat. Saya harus merelakan untuk, kalau sudah habis makan nih, untuk ngepuk kepala, karena Ki Jolo-Jolo ngasih tahu, pokoknya kalau matamu sudah mau terpejam, pukul kepala, dipukul. Tapi saya kan nggak mau pukul, jadi saya usap-usap lah kepala, jok ngantuk ya, jok turu ya. Tapi kalaupun sudah terlalu berat, ini api ini sampai kesentuhnya tuh panas, itu sadar. Akhirnya kalau bisa nih pemirsa, saya maunya melek 24 jam, nggak pakai tiduran, karena nanti ada tidur lama sekali masalahnya gitu loh. Daripada tidur lama sekali, mimpinya mimpi dunia, wah kacau. Lebih baik saya nggak melek, nggak tidur aja, biar nanti mimpinya enak di sana, karena melihat dunia, oh ternyata saya 24 jam sadar. Nah ternyata dijawab sama Ki Jolo-Jolo tadi berdasarkan Al-Quran, untuk sadar 24 jam harus sholatnya sholat daimun khosiun, bukan sholat yang cuma 5 menit, apalagi cuma 3 detik sholatnya. Aduh, gak asik, karena nanti mimpinya juga terlalu singkat. Yang ada adalah realitanya nanti di alam kelanggengan kelamaan. Ya Jolo-Jolo. Ya. Oke, terima kasih. Makanya ini nanti akan saya konklusi. Setelah saya konklusi, nanti jenengan masuk ke masa sogir, ya. Ini baru masa malakut. Makanya setelah pertama kemarin kan masa apa? Laha di Lauhil Mahfuz. Setelah itu yang kedua adalah masa Jabarut. Sehingga jenengan ngerti Jabar itu, ngerti malaikat Jibril itu, kenal akhirnya jenengan muni paham. Setelah itu yang ketiga adalah masa di Malakut. Setelah Jabarut masa Malakut, akhirnya jenengan kenal kabeh malaikat. Ternyata ada 9.000 malaikat itu. Bener apa enggak? Ini dasarnya omongan saya apa Quran surat? Itu aja lah. Sehingga jenengan sampai paham ternyata daharan sing harus jenengan dahar kok. Tentang halalan toyiban. Sekarang saya tak tanya, halalan toyiban itu yang tahu siapa? Tak tanya coba, sekarang ada pertanyaan seperti itu nek ngaji jenengan. Yang tahu Ya diri sendiri lah. Ya diri sendiri, tapi sesungguhnya yang tahu halalan dan toyiban. Buktinya dirimu tahu halalan toyiban gimana buktinya? Saya pengen buktinya sekarang. Buktinya Ya. ya dimakan enak, nggak sakit. Itu juga betul, boleh. Tapi gini, yang tahu dan bisa merespon awal pertama kali itu toyiban dan tidak, itu sesungguhnya badan jasadmu itu. Coba kalau nggak percaya, jingin-jing jenengan daharo daharo babat yang bau banyak. Kalau besok kok pincang, berarti kan fisikmu yang merespon pertama. Enggak, saya sudah pernah merasakan. Bukan babat, banyu kambe. Pagi-pagi belum pernah diajak minum banyu kambe 1 liter. Aduh,
3 hari kelejingan dah. Tapi kan dia saya kerjain sebetulnya biar ngerti, ini loh rasa no, tapi baru tak perlu jelaskan sekarang. Yang bisa merespon pertama kali dan tahu itu kan jenengan dewe. Dari fisikmu nanti setelah menerima apa yang kamu masukkan dari mulut ternyata bereaksi. Ya besok-besok jenengan hati-hati lah. Ojo ngawur kan gitu. Cuma nanti di situ akan saya jelaskan lebih mendalam ya pemirsa ngapunten. Jadi pertama kali yang nanti bisa menjawab dan tahu tentang toyiban makanan yang halal itu sesungguhnya fisik. Nanti fisikmu bagaimana reaksinya. Setelah itu kamu pasti akan hati-hati. Saya tuh selalu sakit apa, tidak pernah ke dokter, nggak minum pil. Ya akhirnya tak cari, tak telusuri. Oh karena ini, akhirnya saya duduk sebentar. Olah napas itu. Hanya aja satu aja disebut tanya wes. Nah, Saya minta yang pertama dan utama aja gitu. ya. Sebutkan, tolong sebutkan. Ya. Kan video masih lebih tahu. Ya. 2 jenis makanan haram. Nah itu aja. Tolong sebutkan. 1, 2 wes apa? Oh gitu. 2 aja Ya. saya minta. 2 jenis makanan haram. Ya. Saat jenengan memperoleh dengan ketidakbenaran caranya itu menjadi haram. Jadi saya tidak menyebutkan sosok ya, babi atau anjing enggak atau Ya. apa. Itu selama proses cara pengambilannya tidak benar, maka itulah kamu mengalami penyimpangan. Oke. Apalagi itu akan kamu masukkan ke dalam tubuhmu. Jangan. Itu dari prosesnya loh ya. Ya. Itu. 2. Yang kedua adalah dari bentuk dan sosoknya. Pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Kalau dari Al-Quran itu sesungguhnya hanya darah. Yang lainnya silahkan, tidak masalah, terbukti. Saat perang pun kamu makan babi tidak apa-apa, makan ular tidak apa-apa, apapun yang ada di situ boleh kamu makan. Apalagi yang sumbernya dari laut, tidak apa-apa kamu makan semua kecuali kapal selam. Makan tidak boleh. Lo kan juga harus ada gojabatil zuhbinya gitu loh. Itu Cukup pemirsa 2 aja. Jangan banyak-banyak. Nanti kalau saya minta 5, yang 3-nya nanti diikutin, yang 3-nya biar saya aja yang tahu. gitu. Jadi jenengan hati-hati. Boleh mengajukan pertanyaan, boleh. Dan saya jawabnya juga tidak mungkin ngawur kok. Pasti sudah ada kaidah-kaidah yang saya pegang gitu loh. Jadi pemirsa channel Menurut Petunjuk Kecerdasan, yang saya ingin ajak ke pemirsa dari 2 pertanyaan saya yang dijawab oleh Ijolo-Jolo tadi, karena saya anggap Ijolo-Jolo sudah tamat Qurannya dan sudah dijawab. Saya ini kok pindah tamat bicaranya, enggak kata. Kan sudah ngaji. Oh, ya. sekarang dia pointer tahu itu. Nah, jadi pemirsa, disinilah rumus panjenengan bakal jadi orang kaya. Dalam arti di sini saya sebutkan ini kaya materi loh ya, bukan hanya kaya hati. Karena kalau kita ngajinya ke warung sebelah, yang penting kaya hati. Enggak, saudara pemirsa. Kalau kaya hati nanti soro di akhirat atau di alam kelanggengan soro. Tapi kalau kita kaya beneran, tadi sudah dijawab sama Kijolo. 2 pertanyaan saya itu pertanyaan paling pokok, karena ada 3 sunnahnya pertanyaannya, tapi tidak saya upload di podcast. Nanti aja beberapa video baru saya kasih tahu yang 3-nya. Cukup 2 dulu, karena 2 inilah yang menyebabkan yang namanya hamba Allah yang sudah kenal Allah, sudah tahu Allah, sudah bisa sholat daimun khosiun, itu diharamkan miskin. Dah, itu aja. Ya. Enggak, jalo-jalo. Oke, jadi ini saya teruskan bahwa sesungguhnya yang bisa merespon pertama kali tentang ketoyibanan yang berkaitan dengan apa yang masuk ke dalam mulutmu, yang berupa cairan maupun yang berupa pemadatan. Karena saya kemarin kan sudah ngomong, kalau jenengan nanti kenal alam zat tentang massa zat, itu maka hanya ada gas, cair, sama
padat. Hanya itu ya, sorry, kadang kami sol-solan punya. Jadi yang tahu pertama kali itu sesungguhnya toyiban dan tidak, itu tubuhmu akan merespon nanti. Jadi mak babat dilihat noy seminggu penuh, ngerti-ngerti pincang kok. Saya sudah membuktikan apa yang diomongkan Ki Jolo itu. Jadi selamat malam Om Ji yang ada Nun Jawa di sana, yang saya yakin beliau ikut dan selalu mengikuti podcast kami. Itu ketika saya selama beberapa hari sama dia itu, beberapa hari di sini, saya lupa apakah itu lebih dari 150 hari apa 250 hari gitu. Sarapannya nih pagi warteg, jelas dah, pagi itu warteg. Jadi di warteg tuh kan pilih menu tuh. Yeah. Nah, siang itu makan siang berarti Padang. Udah. Malam itu kafe. Terus tinggal pilih. Dan saya merasakan akibatnya. Waktu itu saya sholat Jumat itu jaraknya dari sini kira-kira ya mungkin sekitar 40-50 meter. Tapi saya seperti berjalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Nyeret dua kaki itu, waduh. Kalau bukan karena, wah itu saya harus bilang begini. Kenapa? Saya sampai bilang gini, ya Allah, kalau bisa saya ganti nih sholat ini Jumat, atau ya saya gantilah sholat Jumat ini. Jalan itu mantap. Berdiri itu, aduh, kayak ditusuk jarum kepalanya. Sakingnya tadi kalau makan babat berapa itu, saya merasakan itu gitu. Dan sejak itu, untuk memulihkan saya butuh waktu 1 tahun. Ada yang sampean makan itu halal ya? Waduh, jangan bilang halal lagi, itu sudah ada label MUI-nya semua itu. Ya, waduh. Ternyata nggak toyib. Berarti itu seiring dengan waktu dan usia. Itu dia, makanya kemarin waktu dijawab ternyata munkar nakir itu di sini ketemunya, bukan nanti di kubur. Bukan. Nah, karena saya kemarin tuh sama Ki Jolo itu dikenakan nanti sama di kuburan. munkar nakir. Ya, bukan nanti di kuburan, Ya, tapi di ternyata kuburan. ya di sini. Ya, jadi kemarin saya dikenakan sama munkar nakir sama Ki Jolo dulu. Kamu harus berani loh ya. Iya berani. Wah ini gini. Iya berani. Akhirnya saya dikirim sama dia ke sana, ke Padepokan. Padepokan itu luasnya kurang lebih 4 hektar. Bayangkan pemirsa, 4 hektar. Di situ ada bangunan di sekelilingnya, di pojok-pojoknya. Tapi saya disuruh yang paling pojok sebelah timur kalau nggak salah. Kamu tidur sini ya, sendiri. Waduh, jam saya dikenalkan sama munkar nakir. Masya Allah, munkar nakir itu, waduh, bener kalau yang kita mendengar cerita begitu munkar nakir datang, man robuka, siapa namamu? Begitu salah jawabannya, pok, dipukul itu bener ternyata bisa. Untungnya saya sudah dikasih, kalau pakai bahasa orang sana, baju apa namanya? Baju Sirah. apa? Sirah. Ya, yang kalau dipukul tuh nggak terasa apa-apa gitu loh. Sirah. Ya, itu saya dipakein itu sama Ki Jolo. Begitu saya pakai itu, nanti kalau di bahasa Al-Qur'annya libasan. Jadi kalau baju sirah itu kalau sudah dipakai perang. Jadi di pedang itu enggak ada. nah, Kalau bahasa Jawa ini ontokusumo. ontokusumo maksud saya, karena di sana juga bahasanya ontokusumo sama di tempat saya. Itu namanya rompi ontokusumo. Ya, itu kan saya dulu punya, tapi udah diganti sama teman saya 3,5 juta saking bodohnya. Aduh, laku lah, udah orangnya sudah nggak ada, tadi sekarang kena tembak mati. Nah, harusnya kalau pakai ontokusumo enggak kena Loh, tembak. dia berkali-kali kena tembak nggak mati. Oh. Sudah dicoba berkali-kali, makanya saya dikasih uang 3,5 waktu itu. Lah, abis itu pas di satu kejadian ya karena udah kepedean, udah ditembak berapa kali udah mati-mati, dilalah kena apesnya. Ya hari apes kan nggak ada yang tahu. Iya, karena itu nanti kena sa'ah namanya.
Ya. kalau di Al-Quran ya. Udah kena yang kesekian kali, pas kena ya udah mati dia. Tuh di sana tuh orangnya. Nah, ketika saya pakai baju Onto Kusuma, kamu pakai ini katanya, ya saya pakai aja. Wah ternyata saya lihat karena angkit gepukin saya. Apa? Tapi kok gini loh, kalau kita di film kartun apa namanya Tom and Jerry, kalau kucing itu tidak dipukul sama besi, besinya jadi gini, gila. Saking kuatnya badan kita pakai Onto Kusuma. Jadi waktu saya dipecutin, dipukul itu saya ketawa aja. Inilah gunanya Onto Kusuma. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, mau tahu apa itu baju Onto Kusuma yang diserahin di jolo-jolo saya? Oke. Begitu kita pakai baju Quran, selamat dunia akhirat sudah. Ya Rohani pasti kalau itu jawabannya kepastian. Jadi ini saya konklusi yang lebih fix bahwa sesungguhnya jenengan itu harus hati-hati karena tubuh jenengan sesuai dengan masanya yang berkaitan dengan limitasi usia. Maka respon awal yang kamu dapatkan dari apa yang masuk ke mulutmu adalah hatimu, tubuhmu sendiri akan merespon itu. Terus lagi, karena begitu esensinya, begitu pentingnya unsur air di dalam dirimu, maka jaga air itu dalam dirimu. Harus sering banyak minum air, tapi jangan kebanyakan. Dan minum itu yang baik sedikit tapi berkali-kali. Cuma satu gelas kecil ini tapi berkali-kali. Jangan sampai dehidrasi, karena kalau dehidrasi begini, ginjalmu itu adalah fungsinya menyaring nefron. Nanti saat dia kering, maka dia akan mengkristal. Kalau mengkristal, mati kamu nanti. Karena tidak bisa lagi ginjal itu untuk menyemprotkan kandungan nefron yang ada di dalam tubuhmu selalu menjadi fungsi. Makanya hati-hati, makanya nanti jenengan bersani. Seluruh air di alam semesta ini yang terbaik nanti hanya satu. Tuh, nanti di sini ada. Jadi jenengan harus mencari pH air itu yang sesuai dengan pH tubuh. Itu nanti kalau masuk ke tubuh pasti bagus. Karena mengapa? Dia tidak butuh pencernaan lagi. Dia langsung bisa terserap sampai dalam-dalamnya. Itu yang perlu jenengan cermati nanti ya. Karena begitu jenengan nanti tidak bisa menyesuaikan itu, maka tubuhmu akan sangat kelelahan. Istilahnya failur. Akhirnya kalau zaman dulu kita punya disket masih tipis, tengahnya yang masih kayak pita kaset itu tapi membran itu, kamu masukkan failur, tidak bisa dibaca itu. Nah itu jangan sampai, harus jenengan jaga itu. Makanya mengapa saya mengetengahkan itu. Nanti caranya biar air itu bagus, makanya saya kemarin kan ngomong, cari yang sifatnya dari gerabah atau dari sifatnya yang dari tanah, karena dia bisa menyerap racun yang ada di kandungan air itu. Terus nanti kamu kasih rokot itu, terus ditutup, ditaruh di atas genting. Kalau orang kemarin gentong lah, gentong tahu kan yang dari tanah itu, dia tutup atasnya itu, bagaimana tidak masuk air embun yang dari penguapan itu, karena penguapan itu nanti dia membawa yang sifatnya racun atau bisa, itu biar tidak ikut masuk. Lah paginya setelah kamu lari-lari, setelah kamu olahraga berkeringat, minuman itu bagus sekali itu sesungguhnya, karena pH-nya sangat luar biasa itu, nanti bisa langsung diserap oleh tubuh. Bisa kamu isi apel, bisa kamu isi nanas, bisa kamu isi jeruk nipis. Nah, apalagi kamu kasih keropot, kamu kasih apapun yang bentuknya jahe, atau kamu kasih toga lah, tanaman obat keluarga singkatan. Coba sekali tempo praktekkan itu. Jadi beli gencong itu yang gede, nanti dikasih keran atau keramik lah, terus atasnya yang kamu tutup aja, sehingga tutupnya nanti pesen itu bisa, cuma mahal memang. Saya kemarin lihat mau beli di kafe gelas itu harganya ternyata juti. Saya akhirnya ketawa sama istri saya, hah? Harganya segini, padahal cuma nampung tidak sampai 5 liter itu. Akhirnya saya batal, tidak bisa dibeli.
Padahal saya biasanya itu tak kasih mengkudu itu, tak kasih air, tak pakai minum. Coba ada yang murah ya. apa? Yang kayak biasa ditaruh buat ari-ari tapi yang lebih besar dari tanahnya. Iya, tapi nanti kalau itu lama-lama bocor dia, ngembes bahasanya. Karena dia tidak ada lapisannya. Kalau bisa yang keramik lah, itu lebih bagus. Karena kalau yang keramik itu tidak bocor. Kayak jenengan punya yang biasanya untuk minum galon di atasnya kan ada keramiknya itu. Ya beli yang seperti itu coba. Nanti jenengan praktekkan luar biasa rasanya. Itu nek jenengan pengen itu ya, karena sampai tak kasih tahu caranya seperti itu. Karena nyun sewu. Ya sudahlah, nanti kita bahas lagi itu ya. Yang jelas ini saya konklusi dulu sebentar, saya buka ayatnya ini karena hilang ini tadi. Surat 21 Al-Anbiya 30 ya. Petunjuk nur, petunjuk kecerdasan. Betapa saya sudah tersesat dari radar Aisyah. Untung bisa balik sekarang. Duh, kalau nggak bisa balik saya nggak baik. Makanya hati-hati air itu tadi, sehingga kamu jangan sampai dehidrasi. Karena kalau sampai dehidrasi sangat bahaya. Makanya jenengan sebisa mungkin kemarin karena Mas Kaji saya kasih air kelapa. Air kelapa itu sesungguhnya pH yang juga luar biasa. Itu salah satunya bisa meluruhkan semua apa yang ada di dalam perutmu. Jadi istilahnya kalau zaman dulu itu jenengan ingat urus-urus namanya. Bisa mengeluarkan semua apa yang ada di perut itu jelek-jelek keluar kalau pakai. Atau selama ini sering minum pil terlalu banyak obat-obat kimiawi, yang bisa meluruhkan hanya dua. Satu air kelapa, yang kedua adalah air susu murni yang dari sapi perah itu. Sering-sering itu ya, itu sekarang yang lebih bagus lagi minuman kefir. Jadi susu yang difermentasi itu mas, itu lebih baik. Karena mengapa? Di dalamnya nanti itu mengandung banyak bakteri yang dari fermentasi itu membantu pencernaanmu. Karena perubahan dari makanan yang sifatnya setelah terjadi peristaltik, maka unsur kimia terlibat. Itu nanti dibantu oleh bakteri yang dari kefir itu, atau yang dari fermentasi apapun bentuknya. Makanya tape jangan disepelekan. Tape itu juga sangat bagus untuk kamu makan langsung. Tape apapun bentuknya. Makanya jangan disepelekan. Makanya saya ngerti itu. Dan bahkan kadangkala komer itu juga bagus. Karena itu nanti sudahlah, nanti tak buka itu ya, tapi bukan dibahas di sini. Cuma saya bahas di sini. Ternyata sesungguhnya ini kembali saya ini. Jadi ini menjelaskan penciptaan alam semesta, langit dan bumi yang dulunya adalah memang satu padu, jenengan sehingga nanti harus napak tilas di ritusnya sholat itu, karena ini sudah sholat. Jadi juga menegaskan bahwa segala sesuatu yang itu diciptakan dari air. Makanya jaga air itu sendiri. Ini tadi unsur Big Bang itu sudah. Terus dengan penemuan ilmiah bahwa air merupakan komponen penting untuk kehidupan di bumi, baik dalam pembentukan sel maupun proses biologis lainnya. Itulah sesungguhnya jenengan harus hati-hati menjaga itu semua, sehingga endingnya nanti saya ngomong lebih ekstrim tak berani belum saatnya. Sebetulnya masih ada sesuatu yang memang selalu saya jaga, karena nanti kalau kebetulan jenengan sudah melangkah ke sholat, pelan-pelan akan saya buka hal yang di luar pemikiranmu selama ini gitu aja lah. Karena saya kalau orang yang memang sudah ngaji betul-betul pasti saya buka pelan-pelan, sehingga nanti tidak terkejut, sehingga jenengan paham betul. Makanya pemirsa, nanti sebelum menginjak masa keempat adalah masa sogir, sehingga panjenengan nanti mengetahui frekuensi alam. Antara alam frekuensi tidak ada jarak, karena jenengan bisa menangkap itu. Karena sesungguhnya dengan adanya jarak, sesungguhnya juga tidak berjarak. Terbukti bahwa kepala dan jasaan dan tubuh bawah itu tidak terpisah gitu.
paham maksudnya di sini. Ini saya buka sedikit aja, nanti kita bahas ke sana. Makanya ini saya akhiri di sini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan kita termasuk orang-orang yang nanti pada akhirnya bisa mewujudkan husnul khotimah dalam kehidupan kita itu sendiri. Terima kasih ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nun, tunjuk kecerdasan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.